Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semua. Kali ini Kang Dayat kembali akan menceritakan satu kisah nyata yang terjadi dalam keluarga beliau sendiri. Semoga teman-teman berkenan ya dalam saya membawakan cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia selengkapnya. Kehidupan pada zaman dahulu mungkin tak seindah di masa sekarang. Hidup di zaman penjajahan, tentunya siapa yang kuat, maka ia akan selamat. Atau yang biasa akrab di telinga kita sebagai hukum rimba. Selain menghadapi kejamnya penjajah, juga banyak dimanfaatkan gerombolan perompak yang setiap saat bisa saja membunuh dan membinasakan kita. Dengan banyaknya kekejaman dan penindasan di negeri ini pada masa itu, maka tak sedikit orang berusaha untuk mencari dan menuntut ilmu kekuatan mistik hanya untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Walau resikonya sangat tinggi dan membahayakan dirinya dan keluarganya sendiri di masa mendatang. Kenapa membahayakan diri dan keluarganya? Ya, karena harus bersekutu dengan iblis atau setan. Bersekutu dengan iblis tentunya sudah bisa dipastikan akan terjadi perjanjian, bahkan tumbal nyawa. Yang lebih menyakitkan, akibat sumpah dan perjanjian yang disepakatinya, hingga 7 turunan akan menanggung akibat dari perjanjian dengan setan tersebut. Betapa sakit dan menderita keturunannya harus menanggung yang mereka sendiri tidak melakukannya, bahkan tidak pernah tahu dengan segala perjanjian itu. Ya, pada masa itu, yang tahunya penulis atau Kang Dayat sendiri ya, belum tahu atau tidak tahu sama sekali. Bahkan narasumber, nenek penulis dari bapak, tidak tahu kapan pastinya. Beliau bercerita kepada Kang Dayat sebelum beliau meninggal. Beliau adalah nenek kandung Kang Dayat dari pihak bapak. Jadi untuk kata ganti Kang Dayat diganti kata ganti aku saja ya. Aku di sini admin mewakili sebagai Kang Dayat ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Berarti nenekku adalah menantu dari nenek buyutku. Nenek buyutku seorang janda kaya, banyak harta. Beliau ditinggal meninggal oleh suaminya. Menyandang status janda dengan harta yang berlimpah pada saat itu tentulah hal yang menakutkan, karena banyaknya perompak dan gerombolan yang selalu mengincarnya. Akhirnya dengan saran keluarga nenek buyut, dipertemukanlah dengan seorang pria yang tangguh atau jawara berilmu tinggi, sehingga bisa melindungi dari kejahatan-kejahatan pada masa itu. Singkat cerita, akhirnya nenek buyut menikah dengan jawara itu. Jawara itu tidaklah memiliki wajah yang menarik, tapi secara fisik jelas kekar dan perkasa. Yang terpenting, dia berilmu tinggi, sehingga kelak bisa melindungi keluarga. Seiring waktu berjalan, anak-anaknya nenek buyut pun tumbuh dewasa, yang salah satu anaknya adalah kakekku, atau ayah dari bapakku. Anak cucunya biasa memanggil kakek dengan panggilan ayah, tidak kakek ataupun datuk. Dengan tumbuh dewasa, anak-anak nenek buyut sehingga bisa saling menjaga dalam keluarganya, tidak lagi selalu mengandalkan ayah tirinya atau suami nenek buyut. Selain itu, sang jawara pun sudah lanjut usia. Dari sekian banyaknya bersaudara kakekku, hanya kakek yang berbeda dari yang lainnya. Kakekku setelah menikah dan mempunyai anak, beliau mendidik anak istrinya secara agama, yaitu secara Islam. Anak kakekku salah satunya bapakku. Kakek menyekolahkan bapak ke pondok pesantren ternama di Indonesia, bahkan hingga ke Mesir. Sang jawara itu suatu hari harus pergi ke kebun untuk mengawasi pekerjaannya. Seperti biasa, ia tidak pernah menggunakan alas kaki. Akhirnya, ketika di kebun itulah, tanpa sengaja kakinya menginjak duri ilalang. Darah segar tiada henti keluar dari telapak kakinya yang sebelah kanan. Ia terkapar sendiri di tengah ladang. Hingga hari berganti malam,
ia belum pulang ke rumah. Tentulah keluarga merasa heran saat itu. Tidak seperti biasanya ia pergi ke kebun hingga malam belum pulang. Sementara para pekerjanya pun tentunya sudah pada pulang. Akhirnya, nenek buyutku memerintahkan salah satu anak laki-lakinya, yaitu kakekku, untuk menyusulnya ke kebun. Dengan menggunakan obor sebagai penerangan, kakek pergi ke kebun yang jaraknya tidaklah terlalu jauh dari rumah mereka. Setibanya di kebun, kakek berusaha menyusuri setiap sudut area kebun. Pencariannya lumayan sulit. Selain kebunnya memang lumayan luas, serta dalam situasi gelapnya malam. Kakek mencoba memanggil-manggil bapak tirinya itu, namun tetap saja hening tidak ada jawaban. Kakekku tak putus asa. Kakek mencoba menyisiri kebun itu sekali lagi. Ia memutari kebun itu hingga ke area lahan yang terlihat belum selesai dikerjakan pekerja. Lahan yang terlihat masih banyak semak dan rumput liar ilalang. Akhirnya, kakek menemukan bapak tirinya atau sang jawara telah terkapar tak sadarkan diri dengan kondisi sangat mengenaskan. Sekujur tubuhnya sudah dikerumuni semut. Terlihat kaki sebelah kanannya bengkak dan membiru hingga sepaha. Kakek pun membawa bapak tirinya itu ke rumah dengan cara digendong. Setibanya di rumah, tentu saja membuat keluarga merasa terkejut, terutama istri, yaitu nenek buyutku atau ibunya kakekku. Ia panik dan menangis melihat suaminya ditemukan tak sadarkan diri di kebun dengan kondisi sangat mengenaskan. Pihak keluarga berusaha mengobati sang mantan jawara itu. Keesokan harinya sang jawara sudah siuman. Ia sudah bisa berkomunikasi dengan lancar, walau terlihat tubuhnya masih lemah. Sang jawara, walau sudah sangat tua, namun ia dikenal memiliki karakter yang keras, serta bertutur bahasa yang kasar. Kata-kata umpatan, makian terhadap orang lain, itu sudah hal yang biasa baginya. Tanpa pernah terpikir olehnya orang lain akan tersinggung, bahkan sakit hati padanya. Namun semua warga desa sudah bisa memahaminya. Hari terus berganti hari. Kondisi sang jawara semakin memprihatinkan. Telapak kakinya yang terkena duri ilalang itu semakin memburuk. Tampak kakinya menghitam mulai membusuk. Bahkan kini mulai merambat hingga ke betis. Tubuhnya pun semakin melemah. Ketika malam hari ia sering beraung kesakitan, diakibatkan luka di kakinya yang semakin parah. Pihak keluarga sudah berupaya untuk mengobatinya dengan cara pengobatan kampung atau non-medis. Tentu saja pada masa itu pengobatan secara medis sangatlah langka dan sulit dijangkau karena jauhnya perkampungan dari kota. Lamun aing paeh andang poho unggal penting jumaah. Emak kudu nyieun kopi pahit jeung aing. Suatu malam, sang jawara di tengah rasa sakitnya serta nafas yang tersengal-sengal, sang jawara berpesan kepada istrinya atau nenek buyutku. Naha abah nyeriosnya gitu, sing sabar atuh bah. Abah kudu rajin istighfar. Mugi-mugi dikabul ku Gusti, dipareng kesehatan jeung kaberkahan, ujar nenek buyutku. Mendengar nasihat istrinya, sang jawara bukannya menerima, justru ia marah. Jang naon aing ngarepkeun kanu lain, aing mah teu boga Gusti, jawabnya seraya melirik tajam kepada istrinya. Nenek buyut tak menimpali herdikan suaminya itu, karena ia tahu bagaimana sifat suaminya itu. Pagi yang cerah dan segar khas pedesaan di Jawa Barat, tepatnya di Desa Mear, Cianjur. Terasa indah dan nyaman. Namun ketenangan itu harus sedikit terganggu dengan suara tangisan pilu dari sebuah rumah. Terdengar suara tangis itu seperti meratapi sesuatu. Ya, suara tangisan itu suara tangisan nenek buyut atau nenek bapakku. Abah, kenapa meninggalkan emak? Kata itulah yang terucap dari nenek buyutku di sela tangisnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirnya sang jawara sakti itu menghadap sang ilahi. Itulah salah satu bukti nyata kekuasaan Allah. Sehebat apapun manusia di muka bumi ini, tidak akan pernah luput dari kematian. Masihkah kita akan sombong?
Dan hari itu juga akan disegerakan jenazah dikebumikan. Setelah selesai semua persiapan proses pemakaman, tibalah saatnya jenazah diangkat dan dibawa ke area pemakaman. Jenazah akan dikebumikan di tanah pribadi, tidak di pemakaman umum. Tanah itu tanah kebun, di mana beberapa waktu yang lalu sang jawara itu terkena duri ilalang. Dengan terus bertahlil, para pemanggul keranda serta diiringi pihak keluarga terus berjalan menuju area yang telah disiapkan. Langkah mereka pun semakin dekat, namun cukup sulit dijangkau karena kondisi area yang sedikit berbukit kecil. Kira-kira 50 meter lagi ke tempat pemakaman atau liang lahat. Tiba-tiba saja, para pemanggul keranda juga keluarga yang mengiringi jenazah dikejutkan dengan suara geraman serta auman layaknya suara harimau yang ganas. Para pemanggul jenazah terlihat goyah seperti merasakan bobot yang sedang diangkatnya bertambah berat. Hingga akhirnya mereka terperosok hingga terjatuh ke sebelah kiri jalan setapak itu, berikut dengan kerandanya. Belum lagi rasa terkejutnya hilang, terlihat penutup keranda jenazah itu dengan perlahan terbuka, lalu terdengar aumannya. Seekor harimau besar keluar dari keranda jenazah itu, lalu dengan sekali lompatan, harimau itu masuk ke dalam semak belukar yang berada di sebelah kiri jalan. Sontak, para warga dan keluarga terkejut sekaligus ketakutan menyaksikan hal yang di luar nalar itu. Namun seorang ustadz dan tokoh masyarakat setempat bisa mengatasi situasi dengan segera. Situasi pun kembali kondusif, walau rasa was-was masih terasa. Atas saran tokoh masyarakat, pemakaman terus dilanjutkan, walau yang diguburkan hanya kain kafan serta kapas, tanpa wujud jenazah. Naudzubillah. Singkat cerita, pemakaman pun selesai dilaksanakan. Lalu warga serta keluarga kembali ke rumah masing-masing dengan segala pikiran berkecamuk. Sampai di sini kita ganti sudut pandang ya. Di tahun 1988, di desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Jadi di bagian ini, Kang Dayat menceritakan masa kecilnya. Seperti inilah masa kecilnya. Hari itu, hari Kamis, sekira pukul 19 atau jam 7 malam, sepulang dari musola, Dayat kecil berjalan kaki menuju pulang ke rumah. Dengan obor di tangannya, ia menyusuri jalan tanah. Kaki kecilnya terus melangkah. Sesekali kepalanya berpaling ke kiri dan kanan, seakan ia terus memastikan situasi di sekelilingnya aman atau tidak. Maklumlah, saat itu di desa itu masih sangat sepi. Hingga akhirnya Dayat pun tiba di halaman rumahnya. Dengan segera ia melangkahkan kakinya memasuki halaman rumah. Namun tiba-tiba ia tercekat saat sepasang matanya memandang ke arah depan rumahnya. Tepat di tengah halaman depan rumahnya, ia melihat sesuatu yang begitu menakutkan. Dayat hanya diam terpaku dengan obor di tangannya. Tanpa bisa berbuat sesuatu, tentu saja Dayat terkejut karena ia melihat seekor harimau besar tengah duduk di depan rumahnya. Matanya berkilau terkena pantulan cahaya api obornya. Harimau besar itu hanya diam dengan mata terus memandang tajam ke arah Dayat. Sesekali, ekor panjangnya menepuk-nepuk nyamuk yang terbang berkerumun di punggungnya. Beruntung, ibunya Dayat tiba-tiba saja membukakan pintu dan keluar dari rumahnya. Karena dari celah pintu, ibunya Dayat melihat cahaya api dari luar dan penasaran untuk mencari tahu. Setelah itu, di depan rumahnya ibu Dayat yang biasa dipanggil Umi terkejut melihat anak laki-lakinya yang saat itu baru kelas 5 SD tengah berdiri tegak mematung tak bergerak di depan rumah. "Loh, Dayat lagi ngapain berdiri di situ? Cepat masuk!" seru Umi dan menyuruh Dayat cepat masuk ke dalam rumah.
Namun Dayat kecil tak menjawab dan masih tetap berdiri dengan tangan memegang obor tak bergerak. Melihat anaknya tak merespon panggilannya, lalu Umi pun mulai melangkah mendekati Dayat dan menarik tangannya. "Kamu kenapa, nak? Ayo masuk," ujar Umi seraya menarik tangan Dayat. Tiba-tiba saja Dayat tersadar dan langsung berlari sambil menangis masuk ke dalam rumah. Melihat sikap Dayat yang aneh, tentu saja membuat Umi heran. Tanpa berkata-kata, Umi pun kembali masuk ke dalam rumah dan menyusul Dayat di kamar. "Yat, kamu kenapa, nak?" tanya Umi ke Dayat, yang saat itu berada di atas tempat tidur sambil menyelimuti sekujur tubuhnya. Dayat masih tidak menjawab pertanyaan Umi, namun terlihat tubuhnya menggigil dari balik selimut. "Ada apa, Mi?" tanya bapak, yang saat itu sudah berada di depan pintu kamar. "Entah, Pak, nggak tahu nih kenapa," jawab Umi yang masih bingung melihat tingkah Dayat yang seperti tengah ketakutan. Bapak pun mendekati ranjang kayu di mana Dayat terbaring menggigil ketakutan. "Yat, kamu kenapa?" tanya bapak ke Dayat dengan suara pelan. Dayat masih diam tak menjawab. Lalu dengan sabar, bapak membuka selimut di bagian kepala Dayat. Bapak sangat terkejut ketika melihat wajah anaknya yang terlihat pucat pasi. Sekali lagi bapak bertanya, "Dayat, kenapa, nak?" "Di depan rumah tadi Dayat melihat ada harimau besar, Pak," jawab Dayat dengan suara terbata-bata. Mendengar jawaban anaknya, sontak bapak dan Umi terkejut. "Harimau?" Hampir bersamaan bapak dan Umi berkata. "Tapi waktu Umi keluar tadi tak melihat apa-apa, Pak," ujar Umi ke bapak dengan suara pelan. Bapak hanya diam, tak menimpali ucapan Umi. "Ya sudah, sekarang Dayat kan sudah di dalam rumah dan ada bapak. Jadi Dayat jangan takut lagi ya," ujar bapak berusaha menenangkan anaknya yang saat itu tengah ketakutan. Tak lama berselang, Dayat pun tertidur. Setelah terlihat Dayat tidur, Umi dan bapak pun meninggalkannya di kamar. Lalu bapak dan Umi duduk dan bersantai di ruang keluarga sambil nonton TV hitam putih 14 inch dan mengobrol. Malam itu, ketiga adik perempuan Dayat pun selepas sholat Isya sudah tertidur pulas. "Cep, Acep." Di saat Umi dan bapak tengah mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara memanggil nama bapak dari luar rumah. Sejenak mereka berdua menghentikan obrolannya. Bapak dan Umi hanya saling pandang mendengar suara misterius itu. "Bapak dengar barusan ada yang memanggil bapak?" bisik Umi ke bapak. Belum lagi bapak menjawab, terdengar suara seperti sesuatu mencakar-cakar dinding papan rumah. Sontak, Umi beringsut pindah duduknya mendekat dengan bapak. "Pak, apa itu, Pak?" bisik Umi ke bapak. Terlihat tegang raut wajahnya Umi. Bapak hanya menggeleng pelan, namun tetap berusaha untuk tenang. Sesaat kemudian, terdengar kembali suara sesuatu dari luar. Suara aneh, bahkan suara panggilan selalu 2 kali. "Udahlah, Mi, kita tidur saja," ujar bapak setengah berbisik ke Umi. Lalu, bapak dan Umi pun berbaring, memutuskan untuk tidur di ruang keluarga. Namun beberapa saat saja Umi memejamkan mata, tiba-tiba saja terdengar suara auman suara harimau. Sontak membuat Umi terkejut dan terperanjat dari baringnya. Dan lebih terkejut lagi ketika ia sudah terduduk melihat bapak tengah merangkak dengan mata melotot menatap tajam ke arah Umi. "Pak, bapak kenapa?" tanya Umi yang mulai ketakutan melihat bapak yang tiba-tiba saja bersikap aneh. Namun dari mulut bapak terus keluar suara auman menakutkan layaknya seekor harimau. Jari tangannya mencengkram, mencakar-cakar lantai papan rumah itu. Saat itu, rumah penulis masih papan dan berlantaikan papan juga.
Aing capek sia. Nah sia tengah bejaan ka aing sia di Jawa. Tentu saja Umi bingung mendengar ucapan bapak yang saat itu tengah kesurupan. Tiba-tiba saja bapak merangkak menuju pintu keluar dan bapak menabrakkan tubuhnya ke daun pintu itu. Bapak! Umi terkejut dan berteriak seraya mengejar tubuh bapak, lalu berusaha menahan bapak yang hendak keluar dari rumah. Mendengar kegaduhan di ruang keluarga, tentu saja membangunkan Dayat, juga saudara-saudaranya. Dengan masih kebingungan, Dayat keluar dari kamar dan melihat Umi tengah panik berusaha menahan bapak agar tidak keluar rumah. Umi yang melihat Dayat yang saat itu hanya berdiri di depan pintu kamar dengan raut ketakutan, berteriak, "Dayat, cepat ambilkan tali di dapur!" Teriak Umi menyuruh Dayat untuk mengambilkan tali yang ada di dapur. Dayat pun dengan berlari pergi ke dapur mengambil tali yang diminta Uminya. "Ayo cepat bantu Umi!" Kembali teriak Umi ke saudara-saudaraku yang lain yang saat itu hanya diam ketakutan. Buang! Deden, tubuhnya terhempas ke dinding rumah, terkena hempasan tangan bapak saat memegangi tangannya. Deden seketika menangis ketakutan. Umi tak habis akal menghadapi bapak yang terus mengamuk dengan sikap terus merangkak. Lalu Umi mengangkat kasur kapuk yang saat itu terbentang di ruang keluarga. Kasur itu kemudian ditutupkan ke tubuh bapak. Setelah itu Umi menghimpit tubuh bapak yang telah tertutup kasur kapuk itu. "Ayo semua naikin!" ajak Umi ke anak-anaknya agar menghimpit tubuh bapak supaya tidak dapat bergerak. "Mi, ini talinya!" Dayat kembali dari dapur dan menyerahkan tali tambang berukuran kecil ke Umi. Dengan tali tambang itu, kemudian Umi mengikat kaki dan tangan bapak dan akhirnya bapak berhasil dilumpuhkan. Namun tubuhnya tetap ditutup kasur dan dihimpit agar tidak merontak. "Anjing si Asep, nah si Atara ngirimin doa ke aing, Asep." Kembali bapak berbicara dengan bahasa yang kasar dan yang membuat Umi dan anak-anaknya merinding dan ketakutan. Suara yang keluar dari mulut bapak tidaklah suaranya, melainkan suara kakek-kakek, dan entah suara siapa saat itu. Walau tubuh tak dapat bergerak, namun bapak terus berbicara dengan kata dan bahasa yang kasar. Lalu Umi memberanikan diri bertanya ke bapak. "Ini siapa? Kenapa masuk ke tubuh suamiku?" tanya Umi. Mendengar pertanyaan Umi, bapak seketika ia kembali mengaum. "Dasar awewe bodos ya, aing Aki Asmari." Walau marah, namun makhluk yang tengah merasuki bapak tetap menjawab dan memberitahu siapa sebenarnya dia. "Aki Asmari dari mana ini?" kembali Umi bertanya. Ya seperti sebelumnya ketika ditanya selalu marah lalu menjawab. "Aing teh mehar," jawabnya singkat. "Kasih tahu si Asep, aku marah sama dia. Mengapa dia tak pernah kirim doa untukku? Aku disiksa Asep, aku gak tahan. Menyesal aku sewaktu hidup tidak pernah sholat. Aku tidak pernah percaya sama Allah dan Nabi Muhammad." Sambungnya lagi yang mengatakan penyesalannya di masa hidup di dunia tidak pernah mengikuti perintah Tuhan. "Iya Aki, nanti aku bilang ke suamiku. Sekarang keluarlah, kasihan suamiku," jawab Umi. Namun roh yang mengaku bernama Aki Asmari yang kini tengah merasuki tubuh bapak berkata, "Aing capek nyariin kamu Asep. Aku mencarimu di bagan si api-api tapi tak ada. Rupanya kalian di sini. Bertahun-tahun aku mencarimu Asep." "Iya Ki, nanti aku sampaikan ke suamiku," jawab Umi lagi. "Awas ya hamun bohong, bejakan kirim doa jang aing," jawab makhluk itu, ujarnya. Lalu seketika tubuh bapak terkulai tak sadarkan diri. Malam itu sungguh menjadi malam yang buruk buat keluarga Dayat. Namun alhamdulillah semua dapat terlewati dengan selamat. Keesokan harinya, setelah pulang dari masjid sehabis sholat subuh berjamaah, bapak duduk santai di teras rumah sambil minum secangkir kopi panas. Umi duduk di samping bapak yang tengah duduk sambil membaca kitab. "Pak,
Umi mau ngomong. Sambil tetap tatapan matanya ke baris tulisan di kitab, Bapak menjawab. Mau ngomong apa, Mi? Tanyanya. Pak, tadi malam Bapak kesurupan loh. Dan ketika Umi tanya, dia ngaku bernama Aki Asmari. Tutur Umi ke Bapak. Mendengar penuturan Umi, Bapak terkejut dan menghentikan membacanya, lalu Bapak menatap jauh ke depan. Ya Allah, itulah akibat kita selalu lupa ketika masih hidup di dunia. Akhirnya, ku melayang setengah mati. Gumam Bapak. Terus, Aki Asmari berpesan agar Bapak selalu mendoakannya, karena ia saat ini tidak tahan dengan siksaan Allah. Sambung Umi ke Bapak menyampaikan pesan dari Aki Asmari. Setelah sholat Jumat, Bapak mengadakan takziah di rumahnya. Acara kecil-kecilan, hanya mengundang beberapa tetangga saja. Acara takziah itu dikhususkan buat Aki Asmari. Tahlilan ya. Sementara itu di tahun 1997 di Cianjur, tanpa terasa, Dayat sudah setahun tamat dari SMA. Di usia yang masih tergolong remaja, namun Dayat sudah terlihat dewasa, sehingga Bapak mempercayakan Dayat untuk berangkat ke Cianjur untuk mengurus sedikit harta yang masih tersisa di Cianjur. Singkat cerita, setibanya di Cianjur, secepatnya ia menyelesaikan urusannya. Lalu Dayat berniat untuk mencari tahu siapa sebenarnya Aki Asmari itu dan ingin tahu di mana kuburannya. Dengan bantuan tukang ojek, Dayat mencari desa yang bernama Desa Mear. Koreksi kalau salah ya, yang benar Mear atau Mear. Oke lanjut. Tidak terlalu sulit untuk mencari desa itu, dan akhirnya Dayat pun sudah berada di Desa Mear. Desa itu masih sangat asri di tahun 1997. Punten kek, mau numpang tanya? Dayat mencoba bertanya ke pemilik warung yang ada di Desa Mear itu ketika membeli air minum. Mau nanya apa, Jang? Pemilik warung itu yang seorang kakek tua dengan ramah menjawab dan menanyakan hendak bertanya apa. Begini kek, pernah dengar gak di sini pada zaman dulu orang yang bernama Aki Asmari? Tanya Dayat ke kakek itu. Mendengar pertanyaan Dayat dan menyebutkan satu nama, sontak si kakek pemilik warung itu terkejut. Dengan seketika, raut wajahnya berubah pucat. Jang naon ujang nareskeun Aki Asmari? Jawab kakek itu tergagap. Nggak ada apa-apa kek, saya buyutnya kek, saya dari Riau hendak berziarah, jawabku. Begini saja, ujang saya antar ke rumah keluarganya saja ya, karena kuburannya ada di belakang rumah keluarganya, jawab si kakek sedikit tenang setelah aku menjelaskan bahwa aku buyutnya. Singkat cerita, aku diantar si kakek pemilik warung itu menuju rumah keluarganya Aki Asmari, yang tentunya masih keluarga Dayat juga dari sebelah bapak. Setibanya di rumah keluarganya Aki Asmari, Dayat memperkenalkan diri. Dari pembicaraan mereka dapat disimpulkan bahwa tuan rumah itu adalah sepupu bapaknya Dayat, yaitu anak dari abangnya kakek Dayat. Tentunya Dayat memanggilnya dengan sebutan Uwa. Kemudian Dayat menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke Desa Mear adalah ingin tahu siapa sebenarnya Aki Asmari, serta ingin berziarah ke makamnya. Sontak mendengar niat dan tujuanku membuat si Uwa terkejut. Untuk apa ujang ke makamnya Aki Asmari? Tanya Uwa ke Dayat dengan raut wajah menegang. Tentu saja sikap si Uwa membuat Dayat semakin penasaran. Emang kenapa, Wak? Kok sepertinya ada yang dirahasiakan? Tanya Dayat selidik. Nggak apa-apa. Kenapa, Yat? Jawab si Uwa sedikit canggung. Begini, Yat. Bukannya Uwa nggak mau nunjukin di mana makamnya, tapi Uwa nggak mau terjadi apa-apa sama Dayat. Tuturnya khawatir. Uwa, sekarang Uwa tunjukin saja dari jauh yang mana dan di mana kuburannya, desak Dayat ke Uwanya. Sedikit memaksa. Kemudian dengan menghela nafas berat, akhirnya si Uwa berkata, baiklah, kalau Dayat tetap memaksa,
akan Uwak tunjukkan. Tapi Uwak gak ikut ya. Dan kalau terjadi apa-apa, Uwak gak tanggung jawab. Oke Wak, kita lihat saja nanti, jawabku singkat. Makamnya Aki Asmari ada di belakang rumah ini kira-kira 30 meter dari pintu belakang. Si Uwak memberitahukan keberadaan makam itu dengan suara berbisik. Oke Wak, sekarang Dayat mau ke sana. Ujar Dayat seraya berdiri dari duduknya, lalu melangkah ke belakang rumahnya Uwak. Yat, pakai sepatunya, nanti terkena duri ilalang. Uwak mengingatkan Dayat. Lalu tanpa banyak bicara, Dayat menuruti saran Uwaknya. Setelah berada di belakang rumahnya Uwak, Dayat berdiri menghadap luasnya hamparan rumput ilalang yang tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu tebal. Yat, makamnya Aki Asmari ada di tengah kebun itu. Pokoknya kalau Dayat temukan tumpukan batu sungai, itulah makamnya, ujar Uwak sambil menunjukkan arah dengan telunjuknya. Dayat pun menganggukkan kepala penuh keyakinan. Lalu, dengan hati yang kuat dan langkah yang pasti, mulai melangkah. Baru saja kakinya Dayat hendak melangkah masuk ke bagian area yang penuh dengan rumput ilalang, tiba-tiba saja, hush, seketika angin berhembus, berputar kencang di area kebun ilalang itu, sehingga menimbulkan suara gemerisik suara yang ditimbulkan dari daun ilalang yang tajam saling bergesekan. Angin itu terus berputar-putar. Rumpun bambu yang rimbun dan liar tak jauh dari makam itu. Terlihat batang-batang bambu itu meliuk-liuk, laksana ular panjang siap mematuk siapa saja ada di dekatnya. Melihat situasi yang berubah secara aneh, tentu saja membuat Uwak dan yang lainnya khawatir dengan Dayat. Tiba-tiba saja, Dayat berbicara. Aki Asmari, aku datang dari jauh hanya untukmu. Silahkan ganggu aku. Sampai kiamat, Aki tidak akan pernah mendapat kiriman doa dariku dan keluargaku. Maka tersiksalah selamanya. Jangan ikuti nafsu setanmu jika ingin mendapatkan rahmat dari Allah serta doa dari keluargamu yang masih hidup di dunia ini. Demikian Dayat berkata dengan lantang. Terlihat Uwak laki-laki dan istrinya juga yang lainnya hanya diam dengan raut wajah pucat pasi. Angin kencang yang berputar-putar di area kebun ilalang itu berhenti. Berganti dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang terasa begitu menyejukkan tubuh. Hening, tak terdengar lagi suara gemerisik gesekan daun ilalang. Tak terdengar lagi juga suara deritan pohon bambu saling bergesekan. Ayo Wak, sekarang ikut dengan Dayat, ujar Dayat mengajak Uwak. Sesaat Uwak masih terlihat ragu. Ayo Wak, insya Allah gak apa-apa. Kembali Dayat mengajak Uwak dan meyakinkan kepada Uwak bahwa tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tanpa menunggu jawaban dari Uwak Dayat pun mulai melangkah masuk ke kebun ilalang. Dengan kaki gemetaran akhirnya Uwak bersama istrinya, bahkan tetangga yang ada di tempat itu mengikuti di belakang Dayat. Astagfirullah, Dayat beristighfar setelah ia menemukan gundukan batu-batu sebesar 2 kepalan orang dewasa yang sudah tertutup rerumputan liar. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, itulah kuburnya Aki Asmari. Wak, tolong ambilkan cangkul dan sabit, kita bersihkan makamnya, pinta Dayat ke Uwak untuk mengambil peralatan untuk membersihkan kuburan itu. Singkat cerita, setelah kuburan itu dibersihkan, lalu Dayat yang lainnya berdoa bersama dengan dipimpin oleh guru mengaji tetangga Uwak di sana. Setelah selesai berdoa bersama, kembali Dayat berbicara dengan pelan. Aki, mulai saat ini, jangan pernah berbuat apapun yang tidak baik kepada siapapun. Jika ingin mendapatkan ketenangan serta kiriman doa dari keluarga yang ada, bukankah Aki berkata di sana Aki disiksa dan hanya doa dari kami yang bisa menolong Aki? Maka jangan lagi Aki mengganggu. Mulai saat ini, kami sekeluarga insya Allah akan selalu mendoakanmu. Dan setelah membersihkan kuburannya Aki Asmari, dilanjutkan mendoakannya, Dayat beserta yang lainnya kembali pulang ke rumah Uwak. Berhubung hari masih agak siang, sekitar pukul 15 atau jam 3 sore, istrinya Uwak menahanku agar jangan pulang dulu. Beliau mau masak dan makan bersama. Yat, jangan pulang dulu ya,
biar Uwak masak dulu. Entah kapan lagi Dayat kemari, ujar Uwak kepada Dayat. Aduh Wak, jangan repot-repot atuh Wak, jawab Dayat sedikit basa-basi. Padahal sebenarnya perutnya udah menahan lapar sendiri dari tadi. Akhirnya Dayat pun mengikuti permintaan istrinya Uwak. Mereka sangat senang dengan kedatangan Dayat karena memang sebelumnya Dayat tidak pernah kenal dengan keluarga di Mear. Sambil menunggu istri Uwak selesai masak, Dayat dan Uwak juga beberapa kerabat mengobrol hingga membahas masalah Aki Asmari. Yat, sebenarnya bukan kami tidak mau membersihkan kuburannya, tapi kami takut Yat. Jangankan kami datang ke makamnya, kami lewat saja mau ke sawah di sebelah kanan makamnya, kan ada jalan setapak tuh kira-kira 20 meter dari makamnya. Kami sering diganggu, bahkan diikuti sampai ke rumah atau ke sawah. Bahkan kalau ada yang menyebut dan membicarakannya, maka siap-siap malamnya didatangi. Demikian tutur Wak panjang lebar dan dibenarkan oleh kerabat lainnya. Oh iya Wak, sebenarnya kenapa Aki Asmari bisa seperti itu? Dayat mencoba mencari tahu mengapa Aki Asmari bisa semenyedihkan itu di akhir hidupnya. Sejenak Wak terdiam. Terlihat beliau seperti berpikir. Lalu dengan suara pelan ia bercerita. Begini Yat, menurut cerita bapaknya Uwak, abangnya kakek Dayat, kalau Aki Asmari sewaktu mudanya pernah bersekutu atau muja siluman harimau dengan tujuan mendapat ilmu dan kekuatan supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Namun kelemahannya sangat sederhana, yaitu duri ilalang. Dayat pun dengan serius mendengarkan cerita dari Uwak. Lalu Dayat pun menyambung cerita Uwak. Iya Wak, sebenarnya Dayat jauh-jauh datang ke Cianjur ini bukanlah semerta-merta hanya untuk ini, tapi bapak menyuruh Dayat untuk urus sawah dan rumah yang ada di Pasir Munding. Kemudian dia juga penasaran dengan Aki Asmari, karena tahun 1988 Aki Asmari datang ke Riau. Ya, singkat cerita Dayat menceritakan semua yang telah terjadi. Mendengar cerita Dayat, tentulah semua keluarga yang di Mear terkejut dan beristighfar. Makanya Wak, juga yang lainnya, mulai saat ini kita kirim doa buat beliau, serta jangan pernah lalai dalam ibadah, karena kelak di alam kubur akan dipertanyakan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Sambung Dayat lagi. Singkat cerita, istrinya Wak selesai masak dan mempersilahkan untuk makan bersama. Selesai makan bersama, Dayat melaksanakan sholat fardu asar di rumah Uwak. Lalu Dayat pun berpamitan. Terasa haru dan sedih ketika mereka berpisah. Dayat harus pulang kembali ke Pekanbaru dan Uwak beserta keluarga di sana harus melanjutkan hidup. Entah kapan lagi mereka akan bertemu kembali. Selamat tinggal Wak, selamat tinggal Aki Asmari atau sang mantan jawara. Semoga kita tenang di sana, serta semoga mendapat pengampunan dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena aku dulu ikan istirahat. Rabbi firli wali walidayah. Amin. Selesai. Demikian kisah ini. Semoga bermanfaat dan berkenan. Ingat, gunakanlah waktu yang singkat di dunia ini dengan baik dan benar. Jalanilah hidup ini dengan berpedomankan pada agama, karena dengan agama akan membawa kita ke jalan yang benar. Jika tidak, maka penyesalan yang akan datang dan itu sia-sia. Udah sholat belum? Dan admin undur diri ya. Makasih banget nih buat Kang Asep Hidayat. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang gak bisa saya sebutin satu persatu ya. Teman-teman yang komen, makasih banget. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirrabbilalamin.